Yang pertama yaitu pengertian hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten diberikan dalam waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain tanpa persetujuannya. Syarat mendapatkan hak paten. Syarat mendapatkan hak paten di sini ada 3. Yang pertama yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Yang kedua, penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal atau industrial. Yang terakhir yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga sebelumnya. Selanjutnya, pengalihan dan lisensi hak paten. Hak paten dapat dialihkan atau dilisensikan baik sebagian maupun seluruhnya karena yang pertama karena pewarisan, kedua hibah, ketiga wasiat, 4 perjanjian tertulis, yang kelima sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu musnah dan perakhiran hak paten. Suatu paten dapat berakhir apabila selama 3 tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-18 dan tahun-tahun berikutnya. Baik, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa haki atau hak kekayaan intelektual diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Salah satunya adalah hak cipta. Nah, di sini saya akan menjelaskan hak cipta tersebut. Hak cipta adalah sebuah hak eksklusif yang diterima oleh seorang pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau juga menyebarkan atau bahkan juga mendapatkan izin untuk atau atas ciptaan tersebut tanpa mengurangi batasan-batasan yang berlaku dalam perundang-undangan yang berlaku pada. Nah, dari pengertian tersebut kita mengetahui bahwa hasil ciptaan ini adalah sebuah hasil karya yang sifatnya ini orisinil dan asli dan memiliki bentuk yang sangat khas dan dapat dibuktikan keasliannya dan diciptakan oleh seorang atau lebih pencipta begitu. Hak cipta sendiri memiliki ciri-ciri yang beragam, di antara lain batas waktu perlindungan untuk pencipta dari hak cipta ini adalah seumur hidup, namun jika penerima hak ini sudah meninggal akan ada tambahan waktu selama 50 tahun untuk perlindungannya. Yang kedua adalah hak cipta diperoleh secara otomatis dan tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Namun ada baiknya untuk didaftarkan secara hukum untuk menghindari resiko-resiko adanya permasalahan hukum di kemudian hari nantinya. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk dari pelanggaran hak cipta ini seperti disalin secara instansif, memiliki satu kesamaan atau lebih, diperbanyak atau diumumkan tanpa izin. Yang keempat adalah sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta jika terbukti melanggar adalah maksimal hukuman penjara selama 7 tahun atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Hak cipta ini dilindungi seperti halnya hak cipta dari sebuah merek musik, ilmu, dalam bidang teknologi juga mungkin. Nah, hal ini juga atau hak cipta ini dilindungi. Namun ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang sudah dibuktikan bahwa hasil ciptaan itu bersifat asli dan juga apabila ciptaan ini diciptakan oleh 2 atau lebih orang, maka orang yang disebut penciptanya adalah seorang pemimpin dari tim tersebut yang juga mengawasi dari 0 sampai 100% proyek penciptaan dari hasil karya tersebut begitu. Baik, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa haki atau hak kekayaan intelektual diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Salah satunya adalah hak cipta. Nah, di sini saya akan menjelaskan hak cipta tersebut. Hak cipta adalah sebuah hak eksklusif yang diterima oleh seorang pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau juga menyebarkan atau bahkan juga mendapatkan izin untuk atau atas ciptaan tersebut tanpa mengurangi batasan-batasan yang berlaku dalam perundang-undangan yang berlaku pada. Nah, dari pengertian tersebut kita mengetahui bahwa hasil ciptaan ini adalah sebuah hasil karya yang sifatnya ini
orisinil dan asli dan memiliki bentuk yang sangat khas dan dapat dibuktikan keasliannya dan diciptakan oleh seorang atau lebih pencipta begitu. Hak cipta sendiri memiliki ciri-ciri yang beragam, di antara lain batas waktu perlindungan untuk pencipta dari hak cipta ini adalah seumur hidup, namun jika penerima hak ini sudah meninggal akan ada tambahan waktu selama 50 tahun untuk perlindungannya. Yang kedua adalah hak cipta diperoleh secara otomatis dan tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Namun ada baiknya untuk didaftarkan secara hukum untuk menghindari resiko-resiko adanya permasalahan hukum di kemudian hari nantinya. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk dari pelanggaran hak cipta ini seperti disalin secara instansif, memiliki satu kesamaan atau lebih, diperbanyak atau diumumkan tanpa izin. Yang keempat adalah sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta jika terbukti melanggar adalah maksimal hukuman penjara selama 7 tahun atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Hak cipta ini dilindungi seperti halnya hak cipta dari sebuah merek musik, ilmu, dalam bidang teknologi juga mungkin. Nah, hal ini juga atau hak cipta ini dilindungi. Namun ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang sudah dibuktikan bahwa hasil ciptaan itu bersifat asli dan juga apabila ciptaan ini diciptakan oleh 2 atau lebih orang, maka orang yang disebut penciptanya adalah seorang pemimpin dari tim tersebut yang juga mengawasi dari 0 sampai 100% proyek penciptaan dari hasil karya tersebut begitu. 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna atau garis dan warna yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas desain atau kerajinan tangan. Di samping berlakunya asas-asas prinsip hukum benda terhadap hak atas desain industri, asas hukum yang mendasari hak tersebut. Yang pertama, asas publisitas. Asas ini bermakna bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi di mana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Yang kedua, asas kemanunggalan atau asas kesatuan. Asas ini bermakna bahwa asas hak atas desain industri tidak dapat dipisah-pisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk suatu komponen desain. Yang ketiga, asas kebauran. Asas ini menjadi prinsip hukum yang juga perlu dapat perhatian dalam perlindungan hak atas desain. Hanya desain-desain yang baru yang dapat diberikan hak. Selanjutnya, subjek desain industri. Subjek desain industri adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dapat menginspirasi, menciptakan desain dengan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian yang bersifat sah dan bersifat pribadi. Saya akan menjelaskan tentang rahasia dagang. Apa sih rahasia dagang itu? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi, mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usahanya, dan juga kerahasiaannya itu dijaga oleh pemilik rahasia dagang tersebut. Nah, rahasia dagang ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Rahasia dagang ini memiliki lingkup perlindungan. Rahasia dagang yang meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, informasi lain di bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, rahasia dagang ini mendapat perlindungan apabila informasinya itu satu, bersifat rahasia, hanya diketahui oleh pihak tertentu, bukan secara umum oleh masyarakat. Jadi rahasianya ini hanya bisa diketahui oleh pihak tertentu, pihak pemilik atau pihak yang telah diberikan izin
oleh pemilik rahasia dagang tersebut. Nah, yang kedua adalah memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi. Jadi rahasia dagang ini adalah aset suatu perusahaan di mana aset perusahaan ini bisa dapat meningkatkan keuntungan ekonomi dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Indo Yudi Suroso, NIM 190810201006. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Pengertian menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu merupakan kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya, satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Kemudian serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Kemudian menurut Saidin selanjutnya menjelaskan bahwa pengertian desain tata letak sirkuit terpadu adalah bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek hukum pendaftaran dan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama yaitu subjek hukum pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan bahwa orang yang berhak atas desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Kemudian menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan bahwa jika desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, maka pemegang hak adalah orang-orang yang bekerja di dalam desain tata letak sirkuit terpadu, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain tata letak sirkuit terpadu ini diperluas sampai keluar hubungan dinas. Kemudian yang kedua yaitu subjek hukum pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu adalah pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu dan pihak lain yang mengajukan gugatan secara perdata. Selanjutnya adalah objek hukum pendaftaran dan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, objek hukum pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu adalah desain tata letak sirkuit terpadu yang didaftarkan kepada Ditjen Haki dan desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal atau asli. Kemudian yang kedua yaitu objek hukum pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu adalah desain tata letak sirkuit terpadu yang bertentangan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang konsep dan sistem pendaftaran dan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama yaitu pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Mengapa pendaftaran ini penting? Karena jika desain tata letak sirkuit terpadu ini telah dikeluarkan oleh pendesain, maka harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Jika tidak, maka desain tata letak sirkuit terpadu ini bisa diduplikasi oleh orang lain. Kemudian, cara untuk mengajukan permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu harus memenuhi syarat yang memuat. Yang pertama yaitu tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Yang kedua, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain. Yang ketiga, nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon. Yang keempat, nama dan alamat lengkap kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Yang kelima, tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.
Permohonan tersebut juga harus dilampiri dengan yang pertama yaitu salinan gambar atau foto uraian desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftar. Kemudian yang kedua yaitu surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, surat pernyataan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang dimohonkan pendaftarnya adalah miliknya. Kemudian yang keempat yaitu surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 huruf E Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang kedua yaitu pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu yang sudah didaftarkan dapat diminta pembatalannya. Pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan permintaan pemegang hak ataupun berdasarkan penggugat. Tata cara mengajukan pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dan akibat dari pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Roni Widodo, NIM 190810201009. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk karena faktor lingkungan, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau suatu produk yang dihasilkan. Untuk memperoleh perlindungan hak indikasi geografis, pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan pihak terkait, yaitu lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu, pemerintah daerah, atau kabupaten kota. Manfaat indikasi geografis berupa memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi, menghindari praktek persaingan curang, menjamin kualitas produk, dan juga lain sebagainya. Jangka waktu indikasi geografis dilindungi selama terjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang. Baik, yang selanjutnya, cara mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis. Yang pertama, mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir telah disediakan dalam rangkap 3 dan diketik menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, surat permohonan pendaftaran dilampiri dengan A. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan, B. Bukti pembayaran, yang C. 10 lembar etiket indikasi geografis dalam ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 5x5 cm. Yang ketiga, permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen deskripsi indikasi geografis terdiri atas nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarnya, nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis, uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, uraian mengenai lingkungan geografis, serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan suatu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas, uraian tentang batas-batas daerah atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi geografis dan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang, uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi geografis tersebut. Yang selanjutnya, uraian untuk menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, dan membuat barang terkait. Yang selanjutnya, uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan dan label yang digunakan pada barang dan memuat indikasi geografis. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juda Tilusna. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan varietas tanaman atau hak pemulihan tanaman. Hak pemulihan tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulihan tanaman atau pemegang PDT untuk
untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan, mencangkup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan, dan material yang dipanen atau bunga potong, buah potongan daun dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Pengertian perlindungan varietas tanaman menurut UU PVT UU nomor 29 tahun 2000 pasal 1 ayat 1 adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Permohonan hak PVT. PVT dapat diberikan pada varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Tanaman sebagian yang dimaksud adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan, tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada suatu penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada suatu varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. Penanaman varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu perlindungan PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Pusat Perlindungan Varietas Pertanian dan Prosedur pendaftaran PVT di Indonesia. Pendaftaran PVT dari dalam negeri bisa langsung mengajukan ke Pusat Perlindungan Varietas Pertanian dan Perizinan Pertanian atau melalui jasa konsultan PVT terdaftar. Adapun pendaftaran PVT yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Indonesia harus melalui konsultan perlindungan varietas tanaman di Indonesia selaku kuasa. Selain ada prosedur pendaftaran PVT di Indonesia, ada juga hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, dan wasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum yang mengatur hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan peraturan-peraturan, maka hak atas kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dan sudah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan dasar-dasar hukum tersebut antara lain:
Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 10/1995 tentang kepabeanan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang hak cipta. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang merek. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang hak paten, dan masih banyak lagi. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka hak atas kekayaan intelektual dapat dilaksanakan. Dan hak atas kekayaan tersebut dapat didaftarkan ke pihak yang berwenang, dalam hal ini yang bertugas yaitu Direktorat Jenderal Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.